Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Melia Putri Febriani dengan nomor NIM 1513619057 dan ada teman saya yaitu Bagus Widianto dengan nomor NIM 1513619040. Nah, untuk kelompok 11 ini membahas materi pada bab 12 yaitu elemen penting link VY. Pada yang pertama, di sini akan membahas tentang modulasi RF optik, di mana modulasi RF optik ini dapat dilakukan baik dengan langsung memodulasi sumber optiknya atau dioda laser atau kadang-kadang juga menggunakan LED seperti yang dilihat pada gambar 12.1 di samping atau dengan memodulasi secara eksternal pembawa optik setelah pembangkitan. Ada kelebihan dan kekurangan untuk masing-masing pendekatan ini. Nah, perhatikan bahwa teknik langsung dan eksternal dapat digunakan untuk memodulasi intensitas daya optik atau amplitude dan fase pembawa optik. Nah, ini disebut dengan modulasi intensitas dan modulasi koheren. Proses deteksi yang terkait disebut deteksi langsung dan deteksi koheren. Intensitas modulasi dan deteksi langsung pada fotodetektor IM atau DD adalah pendekatan yang paling banyak digunakan karena kesederhanaannya. Dan selanjutnya di sini ada membahas tentang modulasi intensitas langsung dan dioda laser. Dalam modulasi intensitas langsung, arus penggerak dari sumber optik berubah secara langsung sesuai dengan sinyal RF pemodulasi yang menghasilkan pembangkitan dan modulasi cahaya yang terjadi dalam satu langkah. Metode ini tidak rumit, kuat, dan hemat biaya. Hal ini memberikan performa yang memadai jika frekuensi radio hanya beberapa gigahertz. Nah, pada gambar 12.2 itu menunjukkan karakteristik dasar umum dari dioda laser untuk memodulasi analog. Laser dibias pada titik tengah daerah emisi yang distimulasi. Perhatikan bahwa arus penggerak yang berlebihan akan menjenuhkan laser sedangkan arus yang terlalu sedikit akan mematikan laser. Nah, oleh karena itu dalam memodulasi laser semikonduktor, sinyal RF-nya itu harus dibatasi dalam rentang dinamis yang kecil. Nah, di sini terdapat gambar 12.2 tentang karakteristik modulasi analog langsung dari laser, di mana ada beberapa masalah penting dalam modulasi langsung. Itu pertama tentang efisiensi slope laser merupakan parameter penting yang pada dasarnya itu menentukan gain dari link ROP. Nah, perhatikan juga bahwa frekuensi modulasi maksimum itu harus kurang dari frekuensi resonansi laser. Untuk menghindari osilasi, beberapa peneliti ini menyarankan untuk tidak melebihi 20-25% frekuensi resonansi. Laser yang tersedia secara komersial paling banyak untuk menangani sinyal RF sekitar 20 GHz. Gain modulasi AC itu ditentukan oleh kemiringan kurva strip I pada gambar 12.2 di atas. Nah, sedangkan gain modulasi DC adalah rasio daya optik rata-rata terhadap arus bias dengan MW atau MA. Laser bias maju memiliki impedansi rendah, biasanya itu sekitar 2-3 ohm. Kanal transmisi RF biasanya memiliki impedansi jalur 50 ohm atau sekitar 75 ohm. Nah, oleh karena itu dibutuhkan rangkaian pencocokan impedansi RF dalam laser yang dimodulasi secara langsung. Selanjutnya, terdapat ada dioda laser di mana laser semikonduktor dirancang untuk membatasi cahaya yang dihasilkan di rongga atau daerah aktifnya itu yang memiliki dimensi fisik yang memadai untuk menciptakan pola gelombang berdiri yang menghasilkan resonansi gelombang cahaya. Nah, ketika intensitas cahaya foton melebihi nilai ambang batas tertentu, foton yang ada memicu emisi foton lebih lanjut sehingga menghasilkan proses emisi stimulated. Cahaya yang dihasilkan memiliki sejumlah sifat yang diinginkan yaitu koherensi, spesial dan temporal, lebar, spektral, sempit, dan polarisasi linear. Nah, sifat ini membuat cahaya yang dipancarkan laser itu ideal untuk komunikasi fiber optik. Di sini juga terdapat jenis laser fiber optik aplikasi ROP, di mana Fabry-Perot laser itu merupakan laser yang paling dasar. Dia itu memiliki rongga kubus persegi panjang dan memanfaatkan pantulan dari rongga yang berakhir. Nah, sebagai umpan balik, di mana dia itu memancarkan cahaya dalam beberapa mode longitudinal yang rentan terhadap mode hopping dan mode
partition noise. Dan ada juga distributed feedback laser, di mana umpan baliknya itu optik positif yang dibutuhkan untuk resonansi yang diperoleh dari kisi difraksinya yang didistribusikan. Nah, laser ini lebih kebal terhadap dispersi fiber. Dan selanjutnya ada ketidaklinearan laser, di mana laser pada dasarnya itu adalah perangkat nonlinear karena proses stimulasi emisi yang sangat dasar itu sendiri bersifat tidak linear. Nah, sifat linear nonlinear ini adalah masalah dasar pada banyak aplikasi analog, terutama pada link ROP-nya. Ketidaklinearan laser membatasi rentan dinamis link ROP dan oleh karena itu akan membatasi ukuran sel radio. Nah, pengukuran multitone digunakan untuk mengkarakterisasi ketidaklinearan ini. Tidak kompres 1 min dB-nya itu adalah ukuran ketidaklinearan ketika hanya ada 1 ton. Titik potong orde ketiga dan yang lebih tinggi itu adalah ukuran kunci ketidaklinearan bila ada 2 ton atau lebih. Dan di sini juga ada ketidaklinearan statis yang dimana pada link ROP ini dapat dilihat dari kurva P-I pada gambar 12.2 yang sebelumnya itu, bahwa laser dibias pada titik tengah daerah emisi terstimulasi, di mana persamaan polinomial itu diberikan pada persamaan 12.1 yang sebelumnya, di mana si ST-nya itu adalah arus sinyal pemodulasi, yang M-nya itu adalah kedalaman modulasi, dan PT-nya itu adalah daya optik sesaat yang dipancarkan dari laser, dan PO-nya itu adalah daya optik rata-rata. Nah, rumus 12.1 ini bisa dilihat pada gambar di bawah ini ya. Dan ketidaklinearan tanpa memori yang diungkapkan itu oleh persamaan 12.1 yang di atas itu dapat disebut sebagai ketidaklinearan statis atau gain kompresi AM atau AM. Dalam 12.1 ini pada rumus itu distorsi orde kedua sebanding dengan turunan keduanya. Nah, koefisien transfer orde ketiga dari kurva laser ini A2 dan A3-nya itu untuk akurasi harus ditentukan secara eksperimental, di mana walaupun beberapa penulis itu menentukannya dengan beberapa cara lain. Nah, kedalaman modulasi optik M didefinisikan sebagai rasio daya optik puncak terhadap daya optik rata-rata atau PO, seperti pada gambar 12.4a, di mana yang umumnya itu M itu yang lebih rendah menghasilkan distorsi nonlinear yang lebih rendah. Namun, M yang lebih rendah juga mengurangi rasio daya suprakarir RF dan sinyal to noise. Ketidaklinearan statis menentukan karakteristik laser saat di drive. Nah, oleh sinyal RF yang bervariasi dengan frekuensi yang jauh lebih kecil dari frekuensi resonansi laser. Dan di sini ada gambar dari ketidaklinearan statis. Pada gambar 12.4 itu ada kedalaman modulasi optik M sebagai rasio daya optik puncak terhadap daya optik rata-rata PO-nya. Dan pada gambar 12.5 itu terdapat spektrum DSB, konsep dari aktual dari siling ROP-nya, ya, dimana yang telah diukur di lab. Selanjutnya ada ketidaklinearan dinamis, di mana karakteristik dinamis dari laser itu ditentukan oleh 2 persamaan diferensial yang terkenal, yaitu persamaan laju laser. Karena laser itu adalah sistem disivatif, laser itu memiliki solusi asintotik untuk keadaan laser saat waktu berjalan sampai tak terbatas. Secara umum, ketidaklinearan dinamis dari dioda laser semikonduktor itu bergantung pada frekuensinya. Nah, namun jika frekuensi pemodulasi setidaknya 5 kali lebih kecil daripada frekuensi resonansi laser, maka ketidaklinearan dinamis dapat diasumsikan tidak bergantung pada frekuensinya. Nah, ketidaklinearan dinamis ini memainkan peran kuncinya dalam kondisi sinyal transien dan variasi cepat. Nah, persamaan laju laser yang menentukan proses konversi tidak linear ini, elektron ke foton diberikan oleh persamaan 12.2 dan 12.3. Seperti yang ada di gambar di samping dan dideskripsikan, setiap parameter diberikan pada tabel 12.1. Faktor confinement optik didefinisikan sebagai perbandingan antara volume daerah aktif dan volume modal. Untuk selanjutnya ada clipping laser, yang dimana probabilitas terjadinya noise clipping impulsif dan durasinya itu perlu diperhatikan. Nah, jika input ke laser ST-nya itu adalah proses Zeroman Gaussian stasioner, maka output PT-nya itu dengan mempertimbangkan noise clipping NCL atau T.
Nah, dapat diberikan pada persamaan di bawah ini, yaitu persamaan 12.4, di mana si KCl-nya itu adalah atenuasi akibat clipping. Nah, laju clippingnya itu secara asimptotik menjadi proses Poisson. Sedangkan probability density function-nya itu dari internal clippingnya itu secara asimptotik menjadi fungsi Rayleigh. Distorsi clipping ini adalah masalah utama pada sistem subcarrier multiplexing dan sistem OFDM. Dan selanjutnya itu ada respon frekuensi sinyal kecil, di mana analisis sinyal kecil ini berlaku bila kedalaman modulasi M itu bernilai kecil. Nah, di bawah kondisi sinyal kecil ada analisis yang menunjukkan bahwa respon modulasi intrinsik dari dioda laser itu serupa dengan jaringan low pass orde kedua, yang dimana frekuensi resonansi atau naturalnya itu adalah frekuensi di mana osilasi relaksasi laser itu terjadi. Nah, frekuensi resonansi juga membatasi frekuensi tertinggi di mana si lasernya itu dapat dimodulasi. Biasanya frekuensi modulasi itu harus dijaga jauh di bawah VR-nya. Namun perlu diketahui bahwa VR itu kadang-kadang dapat ditingkatkan dengan menaikkan arus drive 10-12 kali lebih tinggi daripada arus lacing minimumnya. Dan untuk selanjutnya di sini ada membahas tentang analisis sinyal kecil, yang dimana terkadang dia itu menunjukkan beberapa hubungan yang menarik antara parameter laser. Misalnya itu ada Tusker dan lain-lainnya telah memperoleh persamaan yang menunjukkan intermodulasi dan distorsi harmonik dalam bentuk frekuensi modulasi, frekuensi resonansi, karakteristik kompresi gain, dan indeksi modulasi laser. Mereka juga telah memverifikasi persamaan ini secara eksperimental. Variasi kompresi gain adalah alasan utama ketergantungan perangkat terhadap karakteristik distorsinya. Hal ini diteliti lebih lanjut oleh Y, di mana ia memasukkan berbagai bentuk noise dari link untuk mendapatkan persamaan SVDR dari link yang diberikan di bawah ini. Nah, ini ada persamaan dari 12.5. Di sini juga idenya itu adalah arus detektor sebanding dengan daya optik, sedangkan ITH kuadratnya itu adalah daya noise thermal cipher. Independen terhadap daya optiknya itu ada P rin dikali ID kuadrat, itu adalah daya relatif intensity noise laser yang sebanding dengan kuadrat daya optik. Nah, namun asumsi sinyal kecil sering tidak valid dalam sistem VY. Oleh karena itu, pengukuran secara eksperimental SVDR itu menghasilkan hasil yang akurat. Di mana modulasi frekuensi yang tidak diinginkan terkait dengan modulasi intensitas laser disebut chip. Chip itu menghasilkan distorsi amplitude yang tidak diinginkan karena dispersi kromatik fiber. Namun ada manfaat tak terduga dari chip Kelling ROP-nya itu. Nah, chip ini yang lebih tinggi mengurangi efek noise karena daya noise total tersebar di atas chip line width yang jauh lebih besar dari line width aslinya. Oleh karena itu, saat distorsi meningkatkan dengan chip, noise di dalam passband-nya itu berkurang. Nah, chip itu biasanya di kisaran 50 sampai 150 MA pada laser yang umum. Nah, sekitar ortel PVT-nya itu 1700. SPDR itu adalah 0 dBm sampai minus 40 dBm. Pada tingkat daya rata-ratanya itu sekitar minus 20 dBm, yang dimana arus masukan rata-ratanya itu adalah 22,36 MA dalam sistem 50 ohm, dan arus dapat bervariasi kurang lebihnya itu 111,8 MA dari nilai rata-ratanya itu sekitar 10 MA ke 135 MA. Pada gain chip 150 MA-nya itu variasi arusnya itu akan menyebabkan perubahan pergeseran frekuensi optik dari 33,54 GHz. Frekuensi panjang gelombangnya itu 0,193 nm. Daya noise tersebar di 33,54 GHz ini. Oleh karena itu, noise yang dikumpulkan dalam frekuensi modulasi RF itu misalnya sekitar 1,8 GHz, jauhnya itu lebih kecil. Nah, oleh karena itu, pergeseran panjang gelombang menjadi 0,193 nm tidak signifikan untuk fotodetektor.
Dan di sini juga ada memodelkan laser modulasi langsung, di mana pemodelan laser dalam kondisi statis relatif mudah, baik polinomial tanpa memori atau model kernel Volterra dengan memori dapat digunakan. Salah satu pendekatan dengan menggunakan model rangkaian ekuivalen untuk diode laser. Beberapa model rangkaian seperti itu telah diteliti. Nah, setelah model rangkaian ekuivalen yang sesuai ditentukan, laser dapat dianalisis dengan menggunakan berbagai program analisis sirkuit elektronik yang tersedia. Nah, pendekatan lain itu adalah langsung memecahkan persamaan tingkat laser di bawah kondisi dinamis menggunakan perangkat lunak seperti Simulink. Selanjutnya ada modulasi intensitas eksternal. Pada modulasi ini, laser didrive oleh arus bias konstan, menghasilkan keluaran cahaya gelombang kontinu. Output optik konstan ini kemudian dimodulasi intensitas menggunakan external optical modulator atau EOM. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 12.6, modulasi eksternal itu memberikan sejumlah keuntungan, dan oleh karena itu modulasi eksternal lebih disukai pada link berkinerja tinggi. Nah, modulator eksternal yang paling banyak digunakan adalah MZI, dan kandidat yang menjanjikan adalah EAM. 110. Selanjutnya ada MZI, yang dimana dia itu menyediakan bandwidth yang sangat lebar, lebih dari 110 GHz, dan mampu menangani daya optik kontinu yang relatif tinggi sampai 400 mW. Namun MZI juga merupakan perangkat nonlinear dan akan menghasilkan harmonisa yang tergantung pada tingkat biasnya. MZI harganya itu mahal dan membutuhkan konfigurasi mekanis yang kokoh. Nah, biasanya MZI ini akan menghasilkan spektrum double sideband. Operasi MZI itu bergantung pada efek elektrooptik yang merupakan dasar pembentukan modulator intensitas. Nah, cahaya CW yang muncul dari laser dibagi rata kedua lengan MZI yang awalnya memiliki perbedaan fase 0. Dan selanjutnya itu ada EAM, adalah modulator eksternal yang sangat menarik. Nah, karena EAM adalah perangkat semikonduktor, sebuah EAM dapat diintegrasikan dengan laser dan juga fotodetektor dengan konfigurasi yang tepat. Nah, EAM ini dapat digunakan sebagai modulator RF optik maupun fotodetektor. Sebuah karya menarik oleh WKDKK menunjukkan bagaimana EAM dapat dikonfigurasi dengan RAP unit tunggal pasif tanpa catu daya eksternal yang menawarkan operasi full duplex, mode yang mendukung self-Vico nirkabel, yang dimana si EAM ini terdiri dari daerah semikonduktor aktif yang terjepit di antara lapisan p-doped dan n-doped membentuk struktur PIN. EAM ini bekerja berdasarkan prinsip yang dikenal sebagai efek French-Keldysh. Dalam EAM praktis, daerah aktif biasanya terstruktur sebagai multi quantum well, memberikan efek penyerapan bergantung pada medan yang lebih kuat. Hubungan antara daya keluaran optik dan tegangan balik di terapan dari sebuah EAM dijelaskan oleh kurva switching pada gambar 12.7 yang sebelumnya. Nah, tegangan switching yang diperlukan untuk mengalihkan modulator dari keadaan semula ke keadaan mati itu biasanya berada pada kisaran sekitar 1,5 sampai 4 volt. Dan pengurangan dinamis pada daya keluaran biasa itu berkisar dari 11 sampai 13 dB. Selanjutnya ada kanal fiber, di mana si fiber ini membawa sinyal RF, merupakan elemen penting dari sistem VY. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, fiber optik itu adalah kanal komunikasi terbaik yang tersedia untuk transmisi sinyal RF. Fiber memiliki bandwidth yang cukup dan redaman rendah. Ada beberapa hal mendasar yang dibutuhkan teknisi ROF untuk memahami fiber sebelum menggunakannya dalam desain. Fiber optik dapat dikategorikan berdasarkan mode propagasi, single mode fiber (SMF), dirancang untuk memungkinkan hanya satu mode atau mode elektromagnetik paling mendasar dari sinyal gelombang cahayanya yang dirambatkan. Nah, multi mode fiber atau MMF dirancang untuk memungkinkan seberapa mode elektromagnetik dari sinyal cahaya panjang gelombang yang sama untuk dirambatkan. MMF memiliki luas inti yang relatif besar, oleh karena itu MMF dapat bekerja dengan LED pemancar daya rendah untuk aplikasi jarak pendek dan secara umum memberikan solusi biaya rendah dan bandwidth rendah. Fiber optik juga dapat dikategorikan berdasarkan profile index bias sebagai fiber step index.
index atau graded index. Fiber step index memiliki inti dengan indeks bias tinggi yang dikelilingi oleh kelongsong dengan indeks bias rendah. Fiber graded index memiliki inti yang lebih kompleks, di mana indeks bias sumbu paling tinggi dan secara bertahap akan menurun ke arah kelongsong. Dan ada atenuasi. Ada dua hal dalam fiber optik yang harus diperhatikan dalam merancang ROV, yaitu atenuasi dan dispersi. Atenuasi yang lebih rendah akan sangat membantu dalam masalah power link budget. Atenuasi fiber AF untuk sinyal optik biasanya diukur dalam dB atau km. Atenuasi itu adalah perbandingan antara daya optik input dan daya optik output. Pada gambar 12.8, yaitu menunjukkan hubungan spektral redaman fiber sebagai fungsi panjang gelombang untuk fiber optik yang silika yang umum. Nah, redaman sinyal RF pada fiber itu adalah fungsi dari panjang gelombang optik dan bukan frekuensi radio, atau atenuasi terendah itu sekitar 0,2 dB per km. Dicapai saat alfa sama dengan 1550 nm. Juga bagus perlu diingat bahwa atenuasi tidak tergantung pada mode propagasi atau jenis fiber. Dengan kata lain, MMF dan SMF memiliki atenuasi yang sama pada panjang gelombang tertentu. Atenuasi daya pada domain optik akan muncul dua kali di domain listrik. Alasannya itu adalah bahwa daya listrik pada laser atau fotodiodanya itu sebanding dengan kuadrat arus drive atau arus terdeteksi, sedangkan daya optik perbanding lurus dengan arus drive atau arus yang terdeteksi. Tabel 12.2 menunjukkan nilai atenuasi secara umum. Nah, tabel 12.3 itu menunjukkan loss daya aktual dalam skala linear dengan nilai dB untuk mempermudah perbandingan. Perhatikan bahwa loss 15 dB itu mengambil hampir 97% daya. Selanjutnya ada fiber multimode untuk ROP. Fiber single atau multimode dapat digunakan untuk membawa sinyal RF. Fiber multimode bagaimanapun biasanya memiliki dispersi modal yang besar dan hanya dapat digunakan untuk jangkauan yang relatif singkat seperti yang disebutkan sebelumnya. Secara sederhana, mode yang berbeda berjalan dengan kecepatan yang berbeda di sepanjang fiber, sehingga menghasilkan dispersi modal. Biasanya sejumlah besar mode ada dalam MMF, memberikan karakteristik filter low pass untuk MMF. Amplop dari mode ini diperkirakan memiliki bentuk Gauss. Oleh karena itu, respon impuls HMMFT dari MMF dapat dituliskan pada persamaan di bawah ini, yaitu persamaan 12.7, di mana Rho adalah standar deviasi dari penyebaran biasanya meningkat dengan panjang fiber, dan R adalah delay rata-rata. Karakteristik bandpass dari MMF juga dapat diperkirakan memiliki bentuk Gaussian dengan bandwidth berbanding terbalik dengan alpha. Karakteristik banyak limite dari MMF ini biasanya membatasi jangkauan frekuensi radio yang diberikan. Nah, MMF juga memiliki dispersi material tergantung pada line width sumber optiknya. Line width ini cukup besar pada LED broadband, tapi kecil pada diode laser. MMF juga diameter inti lebih besar, akan memiliki toleransi lebih tinggi pada ketidaksejajaran sumbu yang menghasilkan konektor lebih murah dan peralatan yang terkait serta teknisi yang kurang terampil. Oleh karena itu, MMF menawarkan solusi yang lebih baik dalam aplikasi jangkauan pendek kurang dari 10 km. MMF juga lebih disukai untuk jaringan dalam gedung karena loss banding yang rendah. Laser rongga permukaan vertikal telah menjadi pilihan populer untuk radio over MMF karena laser tersebut itu memiliki daya tinggi. Dan selanjutnya ada fiber single mode. Itu adalah fiber yang paling banyak digunakan untuk aplikasi ROP karena karakteristik dispersinya itu rendah. SMF tidak memiliki dispersi modal, pembuatannya sangat wideband. Namun fiber SM ini memiliki dispersi kromatis atau dispersi kecepatan kelompok karena ketergantungan panjang gelombang dari indeks silika. Selanjutnya ada dispersi kromatik. Dispersi kromatik ini memiliki dua komponen yang cukup berbeda, dispersi waveguide dan dispersi material. Dispersi waveguide ini muncul karena sebagian kecil energi optik bergerak dalam kelongsong yang cenderung menjangkau receiver lebih awal.
Oleh karena itu, besarnya dispersi waveguide itu adalah negatif. Dispersi material terjadi pada sinyal di inti karena perbedaan kecepatan merambat sinyal pada intinya. Representasi domain frekuensi dari fungsi transfer fiber diperlukan untuk mempelajari pengaruh dispersi kromatis pada sinyal RF untuk laser dengan linewidth yang sempit, yaitu ketika linewidth sumber sebanding dengan bandwidth modulasi. Karena mengabaikan atenuasi fiber, persamaan bandpass berikut dapat digunakan untuk mewakili fungsi transfer fiber. Nah, seperti pada contoh 12.8 dan contoh 12.9 pada persamaan di bawah ini. Kemudian medan optik yang bukan daya optik keluaran laser yang merupakan modulasi amplitudo dapat ditulis sebagai seperti pada gambar atau persamaan 12.10, di mana adalah kedalaman modulasi laser. Dengan melakukan transformasi Fourier dalam bentuk gelombang ini, itu bisa dilihat pada persamaan 12.11. Persamaan ini menunjukkan spektrum double sideband dengan pembawa optik FO dan sideband, dan gambarnya bisa dilihat ada dua. Lalu spektrumnya akan terlihat seperti gambar 12, 4 dalam kurung, kecuali untuk bandwidth. Sekarang sinyal optik pada ujung fiber diperoleh dengan mengalihkan 12.11 dengan 12.8 dan kemudian melakukan operasi autokorelasi. Oleh karena itu, dapat ditunjukkan bahwa daya RF yang diterima dari PRRF pada detektor sebagai fungsi dari panjang fiber LF adalah seperti pada persamaan 12.12. Persamaan 12.12 menunjukkan bahwa variasi daya RF yang diterima dari link ROF adalah fungsi dari parameter dispersi kromatik, frekuensi radio, dan panjang fiber. Dari 12.12, daya yang diterima bisa menjadi 0 karena efek pembatalan sideband. Gambar 12.9 menunjukkan hubungan panjang gelombang terhadap pembatalan sideband. Dari angka yang lebih rendah kita dapat melihat bahwa bahkan pada 1550 nanometer dengan FC 1,8 GHz, efek pembatalan sideband ikut bermain pada panjang fiber lebih besar dan kurang lebih 300 km. Pada 1310 nanometer, panjang ini mencapai 3000 km. Lalu ada gambar 12.10 dan 12.11-nya. Perhitungan efek dispersi kromatik dilakukan dengan menghitung PRRF pada 2,2 GHz dan kemudian mengurangkannya dengan PRRF pada 1,7 GHz. Hal ini memberikan perbedaan atenuasi yang dapat diabaikan. Oleh karena itu, pengaruh dispersi kromatik diabaikan untuk hubungan ROF yang paling praktis. Lalu ada polarization mode dispersion. PMD atau polarization mode dispersion muncul saat dua model polarisasi dari fiber waveguide merambat dengan kecepatan kelompok yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan distorsi order 2 melalui dua komponen. Komponen pertama adalah waktu propagasi berubah karena keadaan polarisasi cahaya yang melalui fiber mengalami perubahan. Komponen kedua adalah disebabkan karena penggunaan komponen di link yang sensitif terhadap polarisasi. Komponen kedua bisa dihindari dengan tidak melakukan komponen seperti itu. Pada fiber modern pendek, dengan meningkatnya kemampuan manufaktur, komponen pertama juga menjadi tidak terlalu serius. Hal ini terutama terjadi ketika fiber pendek. Ringkasan penting komponen dispersi fiber yang relevan dengan link ROF ditunjukkan pada gambar 12.12. Lalu ada fiber dispersion shift. Di atas kita telah melihat bahwa dispersi kromatif dari SMF hampir 0 pada panjang gelombang 1310 nanometer. Ini disebut zero dispersion wavelength karena atenuasi terendah terjadi pada pita 1550 nanometer yang merupakan pita kerja erbium doped fiber amplifier atau EDFA. Telah terjadi upaya meluas untuk memindahkan zero dispersion wavelength ke pita 1500 nanometer. Hal ini yang menghasilkan fiber dispersion shift. Menggeser dispersi kromatik biasanya dilakukan dengan meningkatkan magnitude dispersi waveguide menggunakan teknik seperti mengurangi diameter inti fiber. Perhatikan bahwa fiber dispersion shift akan memiliki nilai DCD yang berbeda. Menggeser dispersi biasanya tidak mengubah kemiringan kurva dispersi. Harapan secara umum adalah bahwa jarak sideband cancellation akan jauh lebih tinggi dengan fiber dispersion shift pada pita 1550 nanometer. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa efek nonlinear lainnya pada RF karena modifikasi pada fiber.
Gambar 12.13 menunjukkan ringkasan karakteristik atenuasi dan dispersi dari SMF silika standar. Lalu ada noise interferometric. Noise interferometric dapat muncul dalam sistem optik bila sinyal yang diterima disertai oleh replika tertunda lemah dari dirinya sendiri atau komponen gelombang cahaya lainnya. Sinyal-sinyal yang dipantulkan ganda ini bercampur secara elektrik dengan sinyal asli dan menyebabkan noise berlebih. Pantulan timbul baik dari reflektor diskrit seperti splice atau konektor atau oleh hamburan relief di dalam fiber itu sendiri. Untuk panjang fiber 20 km, noise interferometry yang disebabkan oleh hamburan relief dapat diabaikan. Selanjutnya, jika jumlah konektor yang memiliki pantulan balik minus 35 desibel atau lebih baik kurang dari 17, maka efek pantulan diskrit juga dapat diabaikan. Lalu ada receiver optik. Operasi konversi optik ke RF pada receiver optik merupakan operasi penting dari ketiga link ROF. Fungsi utama receiver adalah mendeteksi sinyal foton yang termodulasi oleh RF dengan tingkat SNR yang diharapkan. Sinyal fotonik termodulasi pada receiver telah menempuh perjalanan sepanjang fiber melalui banyak komponen dan telah dilemahkan dan terdistorsi secara berlebihan karena terkontaminasi oleh noise. Karakteristik kunci dari receiver optik ROF adalah yang pertama, yaitu ada dari sensitivitas receiver, yang kedua ada teknologi dari detektornya, yang ketiga ada berbagai daya noise dari shot, dark current, thermal, dan spontaneous emission noise. Yang keempat ada efisiensi detektor kuantum, kelima ada ketergantungan detektor pada polarisasi, yang ketujuh karakteristik dan selektivitas filter band pass. Sensitivitas receiver pada link ROF dapat didefinisikan sebagai tingkat daya optik rata-rata minimum yang harus sampai pada fotodetektor untuk mencapai SNR yang diinginkan untuk bandwidth tertentu. Fotodetektor pada jenis PN junction yang benar yang memenuhi persyaratan tertentu, elektron tertarik dengan foton dari valensi ke pita konduksi. Perbedaan energi antara pita energi valensi dan konduksi dikenal sebagai band gap. Dan untuk kristal yang berbeda memiliki nilai yang berbeda. Dua tingkat energi diselaraskan dengan bias maju atau tegangan yang diharapkan secara eksternal, atau selanjutnya dipisahkan oleh bias balik. Energi terbentuknya foton harus sama dengan atau lebih besar dari cerah energi EG untuk elektron akan dilepaskan. Dengan demikian, panjang gelombang terpanjang yang dapat dideteksi untuk junction tertentu diturunkan dari hubungan yang terkenal, yaitu ada persamaan yang mana itu adalah panjang gelombang kritis. H di sini adalah konstanta Planck-nya dan JS dan FO adalah frekuensi optik. Ujung bawah dari panjang gelombang fotodetektor masih sensitif ditentukan oleh koefisien penyerapan foton alpha S lambda dari bahan semikonduktor. Ketika detektor menerima daya optik PR permukaan detektor, tingkat daya Px dan pada jarak X ke dalam bahan detektor berkurang secara eksponensial dan diberikan oleh persamaan 12.13. Lalu, di mana pada ujung bawah panjang gelombang alpha S lambda terlalu besar dan sangat sedikit cahaya yang diserap oleh detektor. Efisiensi kuantum dari sebelah fotodetektor dapat didefinisikan sebagai rasio jumlah foton yang diserap terhadap jumlah elektron yang dipancarkan, atau NQ, yaitu number of output electrons dibagi number of input photons. Responsivitas R dari fotodetektor adalah rasio daya optik atau W pada perangkat terhadap arus yang dihasilkan dan diukur dalam A per W. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa pada persamaan 12.14. Lalu ada noise receiver. Pada receiver optik secara umum akan ada daya noise shot, thermal, dan dark current yang ditambahkan ke sinyal. Persamaan untuk proses noise ini diberikan di bawah. Noise thermal dan noise dark current seringkali sangat kecil dan bisa diabaikan, dan noise ini tergantung pada desain tertentu. Biasanya daya noise di gabungan ditentukan oleh produsen sebagai equivalent input noise atau EIN dalam dBm per hertz, yaitu pada persamaan 12.15, di mana Q adalah muatan elektron, B adalah bandwidth yang digunakan, M adalah avalanche gain, dan Fm adalah faktor noise berlebih. Lalu ada pula persamaan 12.16 di mana I dark adalah dark current noise thermal yang diberikan oleh persamaan 12.17, yang TO adalah temperatur absolut dan KB adalah konstanta Boltzmann dan RL adalah impedansi beban receiver.
Dan juga ada gambar 12.14 yaitu ada daya noise yang ditambahkan oleh ke receiver ROF. Lalu ada pin dan APD. Lalu ada pin APD yaitu pin ada positif intrinsik negatif dan APD yaitu avalanche photodiode. Dan ini pin lebih kuat, murah dan memberikan performa noise yang masuk akal. Dan APD juga membutuhkan tegangan bias tinggi untuk memicu proses perkalian. Lalu selanjutnya ada efisiensi kuantum versus bandwidth. Fotodetektor kinerja tinggi yang beroperasi pada panjang gelombang 1,55 nanometer sangat baik untuk sistem ROF. Namun detektor dengan bandwidth tinggi hadir dengan kekurangan pada efisiensi kuantum dan responsivitas rendah. Waktu transit dari pembawa untuk berjalan melintasi lapisan penipisan meningkat sesuai dengan ketebalan lapisan fotoabsorpsi yang membatasi bandwidth. Sebaliknya, ketebalan yang lebih tinggi akan meningkatkan penyerapan foton sesuai dengan persamaan 12.13, yaitu meningkatkan efisiensi kuantum dan responsivitas. Misalnya, detektor berdaya tinggi dengan photocurrent maksimum 150 mA hanya memiliki sekitar 295 MHz. Sedangkan detektor berkecepatan tinggi dengan bandwidth 50 GHz hanya dapat menangani 1-2 mA photocurrent. Efisiensi kuantum ditingkatkan pada panjang gelombang dan nilai efisiensi tinggi dapat dicapai tanpa menurunkan bandwidth detektor. Singkatnya, pada frekuensi rendah, fotodetektor hampir ideal dalam hal responsivitas. Penekanan daya dan linearitas bandwidth terkadang mempengaruhi responsivitas dan densitas daya optik. Berikut ada gambar konstelasi simbol B-phase dari QPSK. Selanjutnya ada tinjauan singkat teknik modulasi baseband RF. Metode modulasi digital dapat dianggap sebagai konversi digital ke analog dan demodulasi yang sesuai dengan konversi analog ke digital. Perubahan pada sinyal pembawa dipilih dari jumlah terbatas simbol alternatif, fase, frekuensi atau amplitudo, atau kombinasi dari ini. Sinyal RF dapat diubah dengan simbol permodulasi yang menghasilkan kemungkinan banyak skema modulasi yang dengan keuntungan dan kerugian yang berbeda. Selanjutnya ada phase shift keying. Phase shift keying atau PSK adalah skema modulasi digital yang menyampaikan data dengan memodulasi fase referensi sinyal RF. Skema modulasi fase digital menggunakan sejumlah sudut fase yang terbatas berdasarkan digit permodulasi. Demodulator dirancang khusus untuk set simbol yang digunakan oleh modulator, menentukan fase sinyal diterima dan memetakannya kembali ke simbol aslinya sehingga diperoleh data aslinya. Dalam skema differential phase shift keying atau DFSK, demodulator menentukan perubahan fase sinyal yang diterima dari fase sinyal itu sendiri. Ada beberapa PSK yang umum digunakan, yaitu yang pertama PSK biner atau BPSK yang menggunakan 2 simbol. Yang kedua ada kuadratur atau QPSK yang menggunakan 4 simbol. Lalu yang ketiga ada differential PSK, dan keempat ada QPSK diferensial. Yang kelima ada offset QPSK. Selanjutnya ada amplitude shift keying. Dalam ASK, amplitude gelombang pembawa diubah sesuai dengan data digital pemodulasi. Karena setiap skema modulasi digital menggunakan sejumlah simbol yang terbatas untuk mewakili data digital. Bentuk paling sederhana dari ASK adalah teknik on-off keying yang menggunakan kehadiran gelombang pembawa RF untuk menunjukkan biner 1 dan ketidakhadirannya untuk menunjukkan bilangan biner 0. Lalu selanjutnya ada quadrature amplitude modulation atau QAM. Dalam QAM, amplitude komponen in phase dan kuadratur dan pembawa RF berubah sesuai dengan simbol modulasi. Hal ini juga dapat dilihat sebagai perubahan amplitude dan fase passband pembawa RF. Oleh karena itu, QAM dapat dilihat sebagai kombinasi antara PSK dan ASK. QAM digunakan secara luas dalam komunikasi nirkabel. Skema yang populer adalah 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM. Lalu ada gambar 2.14 yang menunjukkan konstelasi dari 16 QAM. Ada kanal nirkabel. Ada beberapa aspek kanal nirkabel yang penting bagi perancang sistem FiWi. Hal pertama adalah path loss skala besar antara pemancar nirkabel dan receiver. Lalu ada propagasi dalam ruangan. Lingkungan dalam ruangan memiliki jarak yang lebih kecil daripada luar ruangan dan variabilitas lingkungan yang lebih tinggi untuk pemisahan jarak kecil tersebut. Kondisinya bisa sangat bervariasi dari pintu terbuka atau tertutup,
posisi antena, fitur bangunan, tata letak, ketebalan dinding, bahan bangunan, dan lain-lain. Model berikut ini banyak digunakan untuk lingkungan dalam ruangan, yaitu multiple breakpoint Erikson, faktor atenuasi, pet loss dalam ruangan sederhana, dan ITU untuk atenuasi dalam ruangan. Lalu selanjutnya ada propagasi luar ruangan. Propagasi di luar ruangan dapat sangat bervariasi tergantung pada lingkungan, yaitu dari kota, pinggiran kota, pedesaan, medan terbuka, atau di atas air. Banyak model yang tersedia. Ada juga model berikut ini yang banyak digunakan untuk luar ruangan, yaitu ada Lonely Rise, Darkins, Okumura, Hatta untuk daerah perkotaan atau pinggiran kota. Lalu ada Wolfish Bertoni. Selanjutnya ada model pet loss. Pet loss adalah redaman gelombang radio karena gelombang tersebut menyebar melalui ruangan bebas. Pet loss adalah komponen utama dalam analisis dan perancangan link budget dari sebuah komunikasi nirkabel. Pet loss dapat disebabkan oleh banyak efek seperti FSL atau free space loss, pembiasan, difraksi, refleksi, dan penyerapan. Lalu ada model pet loss jarak jauh. Model pet loss jarak jauh dapat dinyatakan dengan persamaan 12.18, di mana PL adalah pet loss dalam satuan desibel, PL0 adalah pet loss pada jarak referensi D0 atau dengan satuan desibel, dan D adalah panjang dari jalur, dan D0 adalah jarak referensi untuk menghilangkan efek medan dekat. Lalu ada tabel 12.6 untuk menunjukkan nilai tertentu dari A. Ada model propagasi indoor dari ITU. Model propagasi radio yang memperkirakan pet loss di dalam ruangan atau area tertutup di dalam bangunan yang dibatasi oleh dinding atau partisi lainnya. Ini adalah model yang sangat mudah digunakan, dapat dilihat dengan persamaan 12.19, di mana FC adalah frekuensi pembawa transmisi, D adalah jarak, NF adalah jumlah lantai antara pemancar dan receiver, dan PFNF adalah faktor penetrasi loss. Lalu ada model Okumura. Ini adalah model empiris murni yang paling banyak digunakan untuk prediksi sinyal yang berada di perkotaan, yang memberikan akurasi yang sangat baik. Model ini dikembangkan untuk frekuensi pembawa atau carrier-nya di kisaran 150 MHz sampai 1920 MHz untuk jarak 1 km sampai 100 km. Ini dapat digunakan untuk ketinggian antena base station mulai dari 30 meter sampai 1 km. Namun seringkali model ini ternyata valid hingga 3 GHz. Menurut model, nilai rata-rata pet loss diberikan oleh pada persamaan 12.20. Selanjutnya ada model Hatta COST. Berdasarkan model Okumura, kemudian dikembangkan oleh model Hatta untuk daerah perkotaan, pinggiran kota, dan terbuka. Model ini lebih akurat daripada model Okumura. European Cooperative for Scientific and Technical Research atau EUROCOS membentuk komite kerja atau COST 231 untuk mengembangkan versi perluasan model Hatta. COST 231 mengusulkan rumus untuk memperpanjang model Hatta menjadi 2 GHz dengan diusulkan untuk pet loss adalah seperti pada persamaan 12.21, dan di mana HB adalah tinggi antena base station yang efektif, D adalah jarak linknya, HG adalah tinggi antena stasiun yang bergerak efektif, dan AHG adalah faktor koreksi tinggi antena stasiun bergerak. Untuk lingkungan pinggiran kota atau pedesaan, koreksi diberikan oleh persamaan 12.22. Lalu ada propagasi multipet dan fading. Propagasi multipet pada dasarnya menjadi perhatian besar dalam komunikasi nirkabel. Gelombang multipet dapat digabungkan pada antena receiver, menghasilkan sinyal yang diterima menjadi sangat bervariasi tergantung dengan bandwidth-nya, yaitu di lingkungan nirkabel FiWi jarak yang ditempuh jauh lebih kecil dan variabilitas lingkungan jauh lebih besar. Lalu ada kanal nirkabel yang diberi fiber adalah quasi statik atau bervariasi lambat terhadap waktu. Jika tidak ada jalur line of sight, penyebaran delay multipet maksimum adalah 100 ns sampai 200 ns di dalam ruangan bangunan dan sekitar 300 ns di lorong dengan asumsi lingkungan indoor. Delay spread root mean square dengan line mean square diukur dengan line of sight memiliki nilai rata-rata 25 ns dan maksimumnya 50 ns. Lalu yang terakhir ada model top delay line. Untuk tujuan pemodelan dan kompensasi, kanal nirkabel multipet dapat dimodelkan dengan filter transversal discrete waktu yang setara.
dan lebih mudah untuk menentukan respons impuls tunggal HN yang mencakup respons impuls dari filter transmisi, kanal nirkabel, dan filter menerima. Lalu ada juga persamaan 12.23 di mana NN adalah direct noise putih Gaussian, dan gambar 12.5 menunjukkan sumber utama noise dan distorsi di sepanjang link YY dalam arah downlink. Hal ini akan terbalik dalam arah uplink. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.